Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Agil Handayani, biasa dipanggil Agil. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk belajar mengenai bangun ruang. Nah, pada kesempatan kali ini, kita khususnya akan belajar mengenai bangun ruang, kubus, dan juga balok. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, kira-kira adik-adik semua apakah tahu tidak bagaimana bentuk bangun ruang pada kubus dan balok itu sendiri? Nah, kakak akan menjelaskan bagaimana cara kita dapat menentukan jaring-jaring bangun ruang secara sederhana, khususnya pada kubus dan juga balok. Sebelum kita memulai pembelajaran matematika kali ini, alangkah baiknya kita secara bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah bangun ruang jika dipotong pada beberapa rusuknya dan kemudian direbahkan atau diletakkan, ternyata membentuk beberapa bangun datar. Nah, beberapa bangun datar itulah yang dinamakan sebagai jaring-jaring bangun ruang. Adik-adik tahu tidak, ternyata sebuah bangun ruang dapat memiliki lebih dari satu jaring-jaring loh. Coba perhatikan pada gambar berikut. Nah, pada gambar berikut ternyata bangun ruang kubus ini berbentuk seperti dadu ya. Coba, apakah adik-adik semua bisa menyebutkan contoh dari bentuk kubus itu sendiri? Ya, contohnya bisa seperti es balok, kemudian kotak tisu, kemudian kursi, kemudian juga ada kado. Nah, sekarang agar adik-adik bisa menentukan jaring-jaring kubus dan juga bisa membuat kubus itu sendiri, maka adik-adik juga harus mengetahui apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam kubus. Kira-kira apa saja ya unsur-unsurnya? Mari secara bersama-sama kita belajar. Nah, pada unsur-unsur kubus yang pertama yaitu terdapat titik sudut kubus. Titik sudut kubus adalah titik temu atau titik potong dari ketiga rusuk atau lebih. Atau biasa juga kita menyebutnya sebagai titik pojok kubus. Nah, coba perhatikan. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H ternyata terdapat 8 titik sudut kubus. Yang pertama yaitu titik sudut kubus A, titik sudut kubus B, titik sudut kubus C, titik sudut kubus D, titik sudut kubus E, titik sudut kubus F, titik sudut kubus G, dan titik sudut kubus H. Unsur kubus yang kedua yaitu ada rusuk kubus. Rusuk kubus merupakan garis potong antara sisi-sisi kubus. Nah, terdapat 12 rusuk kubus loh adik-adik. Yaitu pada rusuk alas terdapat rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, dan juga rusuk AD. Nah, kemudian juga ada rusuk tegak loh adik-adik, yaitu rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, dan juga rusuk DH. Baik, sekarang kita perhatikan lagi pada bagian atas atau sering kita sebut juga sebagai rusuk atap. Nah, pada rusuk atap juga terdiri dari rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, dan juga rusuk EH. Unsur kubus yang ketiga yaitu ada bidang atau sisi kubus. Bidang atau sisi kubus adalah persegi yang membatasi bangun ruang kubus. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H terdapat 6 buah sisi, yaitu sisi alas ada A, B, C, D, sisi atap E, F, G, H, sisi depan A, B, F, E, kemudian sisi belakang yaitu D, C, G, H,
Sisi kiri ada A, D, H, E, dan yang terakhir sisi kanan yaitu B, C, G, F. Unsur kubus yang keempat yaitu ada diagonal sisi atau bidang. Diagonal sisi kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut sebidang dan saling berhadapan pada sebuah sisi kubus. Nah, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H terdapat 12 buah diagonal sisi yang berukuran sama panjang, yaitu panjang diagonal sisi AC sama dengan sisi BD sama dengan EC sama dengan HF sama dengan AF sama dengan BC sama dengan CH sama dengan DG sama dengan AH sama dengan DE sama dengan BG dan juga sama dengan CF. Kemudian unsur kubus yang kelima yaitu ada diagonal ruang kubus. Diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang. Pada diagonal ruang berpotongan di tengah-tengah kubus. Coba perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H terdapat 4 buah diagonal kubus yang berukuran sama panjang, yaitu AG sama dengan HB sama dengan CE dan juga sama dengan DF. Kemudian unsur kubus yang keenam yaitu ada bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang. Perhatikan pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H terdapat 6 buah bidang diagonal yang berukuran sama panjang, yaitu A, C, G, E, A, F, G, D, B, G, H, A, C, D, E, F, B, F, H, D, dan B, E, H, C. Nah, adik-adik, itulah unsur-unsur dari kubus. Setelah adik-adik mengetahui unsur-unsur dari kubus, maka adik-adik akan lebih mudah untuk memahami tentang jaring-jaring kubus itu sendiri. Nah, adik-adik, berdasarkan cara memotong rusuknya, kubus mempunyai beberapa bentuk jaring-jaring. Nah, seperti yang sudah kakak buatkan ya, salah satunya seperti ini. Nah, nanti coba perhatikan pada gambar berikut ini akan kakak sediakan beberapa contoh jaring-jaring pada kubus. Nah, perhatikan adik-adik, ini merupakan bentuk kubus. Nah, kemudian kakak potong menjadi seperti ini. Nah, ini merupakan perubahan dari kubus yang telah dipotong dan kemudian direbahkan atau direntangkan seperti ini sehingga membentuk jaring-jaring kubus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar mengenai bangun ruang yaitu pada balok. Nah, perhatikan gambar balok berikut ini ya. Nah, pada gambar balok ini sama halnya seperti kubus, yaitu memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu balok memiliki 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan juga titik sudut H. Nah, pada balok juga mempunyai 12 panjang rusuk loh adik-adik, sama seperti kubus. Namun, panjang rusuk pada balok berbeda-beda, yaitu pada balok rusuk alasnya terdiri dari AB, BC, CD, dan juga AD. Kemudian ada juga rusuk tegak. Namun kita lihat pada rusuk alas dan rusuk tegak ternyata panjangnya berbeda-beda ya adik-adik. Nah, pada rusuk tegak terdiri dari AE, BF, CG, DH. Namun ada lagi adik-adik yaitu EF, FG, GH, dan juga EH. Untuk yang selanjutnya yaitu balok mempunyai 6 sisi, yaitu sisi alas A, B, C, D, sisi atap E, F, G, H, sisi depan A, B, F, E, sisi belakang C, D, H, G, kemudian sisi kiri
ADHE, dan sisi kanan BCFG. Adik-adik perlu diperhatikan ya, pada bidang atau sisi balok, sisi alas akan sama dengan sisi atap. Kemudian sisi depan akan sama dengan sisi belakang. Kemudian sisi kiri akan sama dengan sisi kanan. Unsur yang selanjutnya yaitu sama seperti kubus. Balok mempunyai 12 diagonal sisi atau bidang. Balok juga mempunyai 4 buah diagonal ruang sama seperti kubus, dan juga balok mempunyai 6 buah bidang diagonal. Nah, setelah memahami unsur-unsur balok tadi, maka adik-adik akan lebih mudah untuk memahami jaring-jaring balok. Nah, berdasarkan cara memotong bagian rusuknya, balok mempunyai beberapa jaring-jaring. Nah, di sini kakak sudah membuatkan salah satu contoh jaring-jaring. Nah, di sini kakak sudah membuat salah satu contoh dari jaring-jaring. Nah, ini merupakan sebuah bentuk bangun ruang balok. Nah, perubahan dari balok ini ketika dipotong maka akan terbentuk seperti ini. Inilah yang dinamakan jaring-jaring pada balok. Nah, untuk lebih mempermudahkan adik-adik dalam memahami unsur-unsur balok dan juga kubus, maka nanti akan kakak sajikan juga dengan menggunakan lagu, dengan tujuan agar adik-adik lebih mudah mengingat mengenai unsur balok dan juga kubus. Mari kawan kita belajar mengenal suatu bangun ruang. Punya 6 sisi berbentuk persegi, 8 sudut, 12 rusuk. Kubus itu namanya, semua rusuk sama panjangnya. Rusuk pangkat 3 itu rumusnya, mencari volume bangun ruang kubus. Mari kawan kita belajar mengenal suatu bangun ruang. Ada 12 diagonal sisi dan juga 4 diagonal ruang. Kubus itu namanya, apa rumus luas permukaannya? 6 dikali rusuk kuadrat, itu rumus luas permukaannya. Oh balok si bangun ruang yang mempunyai 8 sudut, 12 rusuk dan 6 sisi. Bentuk sisinya persegi panjang, panjang kali lebar dikali tinggi, itu rumus mencari volume. Dan bagaimana luas permukaannya, yuk kawan semua kita mengenalnya. Panjang dikalikan lebarnya, tambah panjang kali tingginya, ditambah lebar kali tingginya. Sayang hasilnya nanti dikali 12 diagonal sisi dan 4 diagonal ruang. Itu cirinya bangun ruang balok. Yuk kawan semua kita mengenalnya. Oke adik-adik, alhamdulillah pembelajaran jaring-jaring kubus dan balok pada hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran yang telah kakak berikan dapat adik-adik terima dengan mudah dan adik-adik dapat memahaminya.
Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.